Yang terhormat Bapak Ibu penguji dan penilai ujian, perkenalkan nama saya Madan Sipahutar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 112321 Kampung Pajak, Kecamatan Nasrul 10, Kabupaten Labuan Batu Utara. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat anak-anak Bapak? Sehat, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita pembelajaran hari ini, mari sama kita berdoa untuk mengambil daripada keberkahan pembelajaran kita ini. Ayo, mana ketua kelasnya? Ayo berdoa. Syabra. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wabil islami dina wabil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Ya, mudah-mudahan dalam berdoa kita mendapatkan keberkahan pelajaran hari ini. Ya, siapa yang hadir semua ini, Nak? Iya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita dulu melihat atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, seluruhnya anak-anak Bapak agar
pikirannya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangsa raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, berdiri, duduk. Ya, setelah lagu Indonesia Raya sudah kita nyanyikan sebagai bukti bahwa kita mencintai negara Republik Indonesia. Nah, kita lanjutkan sebelum pembelajaran. Mari sama kita untuk membacakan surah Al-Maun ya, nak? Ya, perhatikan dia, Bapak tampilkan di fokus. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul adzim. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, sebelum pembelajaran ini Bapak lanjutkan, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik nanti atau anak-anak Bapak mampu memahami isi pokok surah Al-Maun tentang menyayangi anak ya. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan perilaku peduli kepada anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita lanjutkan langsung ke topik pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu adalah mengenal. Coba perhatikan ke papan tulis atau di fokus. Iya, mengenal surah Al-Maun, ya. Al-Maun artinya adalah, coba nak perhatikan, artinya adalah barang yang berguna. Nah, kemudian surah Al-Maun ini termasuk dia surah Makkiyah.
Surah Al-Ma'un terdiri dari 107 daripada 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian surah Al-Ma'un ini berjumlah 7 ayat. Nah, kemudian surah Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ya, makanya dia ayat yang terakhir lah dia yang diambil. Wa yamna'unal ma'un, makanya dia surahnya namanya Al-Ma'un. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, ini Quran surah Al-Ma'un yang sudah kita bacakan bersama tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, mengartikan Quran surah Al-Ma'un. Ya, ini arti daripada Quran surah Al-Ma'un. Nah, kita lanjutkan. Iya, ini yang paling penting. Coba perhatikan papan tulis semuanya anak-anak Bapak. Kandungan surah Al-Ma'un. Ya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ya, orang-orang yang mendustakan agama, ada yang pertama dia menghardik anak yatim. Ya, menghardik anak yatim dalam artian tidak menyayangi anak yatim, tidak peduli kepada anak yatim. Kenapa mereka tidak peduli? Karena kurangnya keimanannya seseorang. Nah, yang kedua, enggan memberi makan orang miskin. Tidak diberinya makan orang miskin. Ya, inilah salah satu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ada di sebelah tetangganya orang yang miskin. Contohnya, ini rumah si Dila, ini rumah si Rapa. Si Dila ini orang kaya, si Rapa ini orang tiada. Tetapi dia tidak mau memberikan makan si Rapa ini. Ini adalah salah satu ciri orang yang mendustakan agama. Nah, selanjutnya orang yang melalaikan sholat. Ya, tidak peduli dia dengan datang waktunya sholat. Udah ada dua itu di masjid, masih ada main-main dia. Ini adalah salah satu orang yang mendustakan agama. Nah, kemudian orang yang ria. Orang yang ria ini adalah orang yang pamer. Dia sholat bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang banyak. Nah, kemudian yang terakhir, orang yang malas bersedekah atau kikir atau pelit. Ya, mudah-mudahan anak bapak di sini nggak ada yang pelit, ya. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya. Ya, sikap terpuji yang harus diamalkan dari Quran surah Al-Ma'un. Nah, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Inilah dia sikap terpuji, mencintai dan menyayangi anak yatim. Kenapa kita disuruh mencintai dan menyayangi anak yatim? Karena anak yatim itu adalah orang yang sangat dekat kepada Rasulullah nanti. Ya, nah yang kedua, memberi bantuan kepada orang miskin. Sama sepertinya tadi, melantarkan orang miskin itu ciri orang yang mendustakan agama. Kalau ini dia memberi bantuan kepada orang miskin, dia adalah sikap terpuji. Ya, contohnya si Nadipa, dia sering memberi makan kepada orang miskin, maka dia dikatakan dengan orang yang sikap terpuji. Nah, selanjutnya ini ada sholat tepat waktu dan sholat dengan khusyuk. Ya, sholat tepat waktu apabila sudah dikumandangkan azan hayya 'alas sholat, maka dia sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang nomor 4, tidak bersifat ria. Kebalikan daripada yang mendustakan agama tadi, sikap bersifat ria. Ini tidak bersifat ria, tidak pernah pamer sama orang. Dia sholat pun karena Allah, bukan karena orang.
Ya, dapat dipahami? Nah, yang terakhir adalah gemar bersedekah. Ini dia, gemar bersedekah. Iya. Kenapa kita disuruh gemar bersedekah? Karena kalau kita bersedekah, nah Allah akan ganti. Kita sedekahkan 5.000, maka nanti diganti Allah menjadi 500.000. Yakin nggak kamu? Yakin nggak? Yakin. Karena itulah dia dikatakan kalau kamu baik kepada orang, maka Allah pun lebih baik kepadamu. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Iya, itu tadi yang dikatakan dengan orang yang sikap terpuji, ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, maka di sini Bapak akan menayangkan sebuah video yang terkait tentang orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Nah, kepada seluruh anak-anak Bapak agar kiranya untuk melihat ke papan tulis dengan baik. Nanti kita menganalisisnya ya. Ayo, ini dia. Nah, ayo biar Bapak putar videonya. Ayo sama-sama kita lihat. Ya, kita lihat videonya. Sama-sama kita lihat videonya. Ya, itulah tadi dia video terkait orang yang menelantarkan anak yatim yang tidak mendapatkan kepedulian daripada orang lain. Nah, dari video tersebut Bapak ingin membuat kelompok kepada anak-anak didik Bapak. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama Bapak beri namanya kelompok Islami, ya. Ini namanya kelompok Islami. Nah, kemudian kelompok Surgawi. Nah, kemudian kelompok ini namanya kelompok Muhammad. Nah, ini Bapak buat namanya kelompok Cahaya, ya. Nah, setelah sudah Bapak buat kelompok, maka anak-anak Bapak akan Bapak suruh berdiskusi untuk menganalisis terkait tentang video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Ya, langsung berdiskusi sama teman-temannya.
Ya, udah selesai anak-anak? Iya, alhamdulillah. Nah, setelah selesai berdiskusi terkait tentang video yang Bapak tampilkan tadi, terkait video yang menelantarkan anak yatim, di sini Bapak ingin hasil diskusi kalian ini ingin Bapak bertanya. Yang pertama ingin Bapak tanya kelompok Islami. Mana kelompok Islami? Iya. Nah, pertanyaan Bapak adalah faktor apakah sehingga anak yatim dalam video tersebut bisa terlantar? Ayo, kelompok Islami dijawab. Saya dari kementerian Islami, saya akan menjawab yang sudah disampaikan. Kurangnya kepercayaan orang lain terutama keluarga dan tetangga mereka dan kurangnya pemahaman mereka tentang agama yang selalu menganjurkan untuk menyayangi anak yatim. Iya, jawabannya yang sangat luar biasa. Ayo tepuk tangan. Nah, jawabannya tadi betul karena mereka kurangnya keluarga yang peduli terhadap anak yatim. Nah, selanjutnya ingin Bapak tanyakan kepada kelompok surgawi. Jika kita kaitkan dengan isi kandungan surah Al-Ma'un, maka saudara atau tetangga yang dekat dengan keluarga anak yatim tersebut, maka mereka termasuk, ayo kelompok surgawi dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok surgawi akan menjawab pertanyaan Bapak, yaitu mereka akan termasuk salah satu yang mendustakan agama Allah karena mereka telah melantarkan anak yatim. Iya, jawabannya sangat luar biasa betul. Tepuk tangan untuk kelompok surgawi. Iya, kenapa jawabannya sangat betul? Karena mereka adalah orang yang mendustakan agama karena tidak peduli dengan anak yatim. Iya, selanjutnya Bapak akan bertanya kepada kelompok Muhammad. Kelompok Muhammad. Iya, kelompok Muhammad, jika seandainya kalian termasuk saudara atau tetangga dari anak yatim dalam video tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Ayo kelompok Muhammad dijawab. Kami akan memberikan kami perlindungan kepada mereka karena menyayangi anak yatim adalah kewajiban bagi setiap Islam. Iya, jawabannya sangat betul. Tepuk tangan untuk kelompok Muhammad. Iya, dari video tersebut jawabannya ialah adalah mengulurkan tangan kepada anak yatim itu adalah kewajiban orang Islam dan menolong anak yatim itu adalah kewajiban seorang Islam. Nah, yang terakhir kelompok cahaya. Bapak ingin bertanya kepada kelompok cahaya. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, saya Nabi Muhammad dan orang yang memelihara anak yatim di surga nantinya seperti ini. Lalu Nabi Muhammad mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu merenggang di antara keduanya. Nah, pertanyaannya, apa makna isyarat dari jari Nabi tersebut? Ayo kelompok cahaya menjawab. Hasil diskusi kami yaitu isyarat jari Nabi tersebut menjelaskan bahwasanya di surga nantinya orang yang menyayangi anak yatim akan sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Iya, jawabannya sangat betul. Tepuk tangan untuk kelompok cahaya. Ya, dari video tersebut adalah orang yang menyayangi anak yatim itu adalah nantinya di surga akan dekat kepada dengan Rasulullah. Iya, dari pembelajaran kita ini Bapak akan menyimpulkan, ya, yang pertama menyayangi anak yatim itu adalah kewajiban
kewajiban kita sebagai umat Islam mencintai dan menyayangi terkhusus kepada anak yatim yang ada di dalam tetangga kita. Menyayangi, mencintai mereka itu adalah kewajiban kita. Kemudian untuk menyayangi anak yatim itu adalah orang-orang yang sangat dekat nanti dengan Nabi Muhammad di surga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya aku dan orang yang memelihara anak yatim itu nantinya akan masuk surga. Kata Rasulullah dengan mengapakan dengan jari tengahnya dengan jari telunjuk, menandakan bahwa mereka itu adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Ya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus untuk menyayangi dan mencintai anak yatim, dan kemudian tidak menyengsarakan anak yatim. Ya, dengan kalimat terakhir maka Bapak ucapkan alhamdulillah. Dengan kalimat terakhir Bapak ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.